Karena orang tuh nggak ngerti tubuh kita ini Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran yang sebenarnya ini tubuh kita ini. Bukan ini, bukan kitab ini Al-Quran. Inilah Al-Quran yang sebenarnya. Makanya kenapa yang disuruh dibaca oleh Allah itu banyaknya yang dibaca itu diri. Bukan Quran itu. Nah sekarang orang baca Quran itu. Baca Quran itu kisah soleh. Badannya dirinya nggak soleh-soleh. Iya, tadi. Iya. Padahal sebenarnya baca Quran ini pakai tajwid. Tubuhnya nggak pakai tajwid. Tadi contohnya nguap. Gitu kan. Itu nggak pakai tajwid. Kapan tubuh ini harus idhar. Kapan tubuh ini harus ikhfa. Kapan tubuh ini harus iklab. Karena saya ini huruf hijaiyah. Saya salah satu huruf dan Bapak juga huruf. Maka kenapa harus ada adab. Karena kita ini supaya jadi kiroat yang indah. Maka kita harus menggunakan tajwid. Tubuh kita lah. Karena Al-Quran yang sejati. Iya. Maka itulah. Nggak ada sebetulnya ayat. Hanya Allah mengisahkan tentang di Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka sebetulnya Al-Quran itu turun secara tadrij maupun tanfid. Tuh. Maka ada dua kata dalam Al-Quran, nazala dan anjala. Tuh. Walaupun secara akar kata, nazala dan anjala itu sama. Tadi nazala nazala yanzilu adalah nujulan. Tadi semua. Artinya dua-duanya baik nazala maupun anjala turun. Iya. Tuh, itulah Lailatul Qadar. Makanya turunnya itu di 27 lebih paling memungkinkan. Nah, adapun nazala itu dari kata nazala yanzilu adalah tanzilan, ya itu kan fa'ala yaf'alu taf'ilan. Itu berarti turunnya Al-Quran itu secara tadrij. Tadrij itu bertahap. Tadi semua. Step by step. Maka disebutlah Al-Quran itu turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Karena dia bermakna tadrij. Tadi semua. Tadi kata nazala yanzilu adalah tanzilan. Tetapi di malam Lailatul Qadar itu, Quran itu adalah turun secara tanfid. Dari kata anzala. Anzala yunzilu injalan. Tuh. Jadi turunnya itu secara tanfid sekaligus. Kalau bisa 27, 25, 23, 2. Tapi yang paling utama 27. Itulah kenapa disebutkan dalam surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu adalah surat yang jumlah hurufnya ada 30 kata, tapi jumlah hurufnya 114. Itulah di situ dijelaskan bahwa kenapa para ulama lebih cenderung ke tanggal 27 berdasarkan surat Al-Qadar ini. Karena di surat Al-Qadar itu ada kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9. Karena 2 dan 7 9. Tuh. Dan huruf Lailatul Qadar itu coba kamu hitung. Tulis Lailatul Qadar. Tulis Arabnya. Itu 9 huruf. Dan diturunnya itu 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Tuh 3 kali. 3 kali 9 27. Tuh. Kenapa? Karena memang yang paling memungkinkan itu liko 27. Tadi semua ada 7 lubang di atas kepala, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Tadi semua. Itulah sebetulnya kalau mau Lailatul Qadar tutup saja yang 7 lubang tadi. Maka kata Tuhan Sabul Qadir, untuk melihat cahaya Tuhanmu tutuplah matamu dengan 2 telunjukmu. Untuk merasakan hidupnya Tuhanmu tutuplah dengan 2 jari tengahmu. Tuh.
untuk mendengarkan suara Tuhanmu tutuplah dengan 2 jempolmu. Tuh. Dan untuk merasakan rasa Tuhanmu tutuplah dengan 2 jari, dengan jari kelingking dan jari manismu. Tuh. Cilup bah, cilup bah, gitu kan tadi semua. Karena pada saat disembelih di leher 7 lubang ini sebenarnya adalah tadi. Kenapa binatang itu harus disembelih? Itulah kisah Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi semua. Nah, cuma tadi karena manusia ngajinya kamakola, tapi tidak membuktikan dan merasakan sendiri, nggak ketemu kayak Abah Setu. Karena maaf kalau Abah itu dibukakan oleh dia semuanya, sampai rahasia huruf dibukakan tadi semua. Bukan hanya isi Al-Qur'annya, bahkan maaf ya, Abah bisa membahas sampai 7 lapis, 10 lapis. Betul. Bukan Abah masalahnya, gitu kan tadi. Karena yang tahu firman dia hanya dia tadi semua. Bagaimana sih Abah bisa tahu? Ya sering mati. Tadi minimal 17 kali tadi. Tutup 2 matamu, tutup 2 telingamu, tutup 2 lubang hidungmu, dan tutup mulutmu. Sembelih tadi semua. Ya. Dengan apa nyembelihnya? Maka Abah udah ajarkan nyembelih itu bukan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nyembelih itu bukan Allahu Akbar. Nyembelih itu bukan Subhanallah. Nyembelih mah dengan la ilaha illallah. Berarti napi isbat. Apa maksudnya? Napikan yang melihat kamu tadi, tutup 2 matamu dengan 2 telunjukmu. Butakan matamu, maka sekarang kau melihat. Kau pada saat kau butakan matamu, napikan yang melihat kamu, maka yang muncul basornya Allah. Pada saat kau tutup telingamu, maka sesungguhnya kau sekarang yang mendengar samanya Allah. Pada saat kau tutup hidungmu, kau sekarang hidup dengan hidupnya Allah. Tuh. Pada saat kau tutup mulutmu, sekarang kau berkalam dengan kalamnya Allah. Tuh. Maka itulah kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba mencintaiku, maka aku akan sembelih dia. Sekarang matanya jadi mataku. Maka akan tahu isi firman Allah. Karena yang lihat dia sendiri. Di situ. Nah itulah maka segala suara alam. Nah ini yang suara air ini terdengarnya la ilaha illallah. Semuanya yang bunyi hanya terdengar la ilaha illallah. Makanya Abah kalau naik mobil si Pijar itu kan Metallica, jeng jeng saja. Pak, emang enak? Emang kenapa? Ini lagunya kan Metallica. Nggak tahu saya dengar la ilaha illallah ada. Itulah. Iya. Aneh bin ajaib. Semua suara itu hanya terdengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Semua yang keluar yang suara itu pada saat yang mendengar pendengaran dia, maka yang terdengar adalah napi isbat. Betul. Itulah. Inilah sebenarnya rahasia. Maka kenapa syirrul asrar tadi semua, maka harus dipahami ya. Makanya tadi kenapa di surat inna anzalnahu fi lailatin tadi khairun min alfi syahrin tadi semua ya. Nah, itulah maka kenapa ada nabi bersabda, kalau kamu ingin melihat orang mati, lihatlah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu nggak banyak ibadahnya, bahkan sholat dikisahkan sholat witirnya aja malam, dan itu 1 rakaat saja, gitu kan tadi. Tapi lain dengan Umar bin Khattab tadi semua. Makanya nggak mesti yang banyak itu bagus, gitu kan tadi. Nggak mesti, gitu kan tadi. Tapi kata Nabi, kalau iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang, maka
imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat dari bumi dan segala seisinya. Lebih baik ibadahnya dari seluruh manusia dan seluruh jin. Nah itu. Karena sering mematikan diri. Maka dalam bab sodakohnya beliau itu 100%. Tuh. Maka tadi kata Abah bahwa orang itu nanti apakah dia sudah sadar atau tidak sadar pada saat dia sudah tidak pelit lagi. Tadi. Jadi cirinya orang ma'rifat itu kayak Abu Bakar, maka dia itu sudah tidak lagi merasa memiliki apapun. La yamliku linafsihi, tidak memiliki penglihatan, pendengaran. Maka tadi Abah selalu mengajarkan sesungguhnya Allah itu lebih senang daripada tahajudmu 1000 rakaat daripada kamu sadar sebenarnya. Tahajud juga bagus kalau ngerti. Tadi semua adalah sesungguhnya melihat afalnya. Bukan kamu tahajud untuk ngatur dalang. Begitu tahajud udah 12 rakaat, dalang sing pengertian atuh. Dan saya teh udah 12 rakaat. Tuh. Nah inilah wayang-wayang tolol tadi semua. Giliran baca Quran udah dapat 2 juz, mulai lagi ngomong ke dalang. Dalang pengertian. Ini kan sehurufnya berapa? Nah itulah. Inilah persoalannya kalau manusia itu nggak ngerti. Maka sebetulnya Al-Quran itu pada tubuh. Makanya semuanya di dada. Di sini. Makanya kenapa kalau orang sudah dadanya dibelah, dadanya sudah lebar, labur, luber, maka sesungguhnya Al-Quran itu sudah ada pada diri kita sebenarnya. Maka itulah kenapa Al-Quran bisa turun secara tanfid sekaligus di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Semua. Maka Abah sudah ajarkan dari hari pertama itu bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar. Makanya ternyata bukan 21, di tanggal 2 aja sudah ada yang Lailatul Qadar. Tuh. Sampai tanggal 9 itu udah 7 orang yang laporan ke Abah mendapat tadi. Kalau jamaah sini cuma dengarnya doang aja, prakteknya mung. Tadi kasih Agus cuma denger doang itu, dijamin prakteknya nggak ada. Abah tuh tahu yang resep itu dipraktekkan, yang enggak itu ketahuan kok. Gitu. Kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang Mbak. Itu. Makanya Abah meraih Lailatul Qadar cukup aja dengan ini. Nah ini. Udah, karena itulah saum, siam, menahan nafas, mematikan diri. Itulah kata Allah, as-saumul li wa ana azibi. Pada saat saum itu untukku. Bagaimana cara saum untukku? Matikan dirimu. Karena kalau kamu yang hidup, aku tidak ada. Tuh. Maka disitulah Ramadan itu bisa melahirkan banyak hal. Jadi kata Abah, di Ramadan lah sebetulnya manusia itu di-upgrade. Di Ramadan. Maka pantas di penghujungnya itu Idul Fitri. Karena Ramadan. Walaupun Ramadan itu bukan bulan yang disucikan. Tapi Ramadan itu nyatalah tidak ada amal yang dikalikan 70. Dikalikan 700. Belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha kecuali bulan Ramadan. Itu semua. Jadi amaliyah itu begitu sederhana. Maka di Ramadan itulah turun ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Iya. Dan tadi kata Abah, kenapa Allah menggunakan kata yusrun? Kata yusrun itu artinya setiap orang, Bapak bisa nggak ngangkat ini? Bisa. Jadi nggak ada aki-aki, nggak ada siapa. Sebetulnya. Jadi itulah kemudahan itu betul-betul kemudahan yang mutlak. Ramadan itu. Jadi nggak padang. Kira-kira umur 3 tahun bisa angkat ini ke tisu. Bisa. Yusrun.
Tapi kalau seandainya Allah menggunakan kata mudah itu kan bisa yusrun, bisa sahlun. Allah menggunakan kata yusrun, artinya kemudahan yang tanpa syarat. Karena kata Abah juga begini. Kalau ini meja bukan? Tadi sebelum meja ini kan di sono ya. Sekarang begitu ada meja sini, di sini ada apa? Kolong. Jadi sebenarnya kolong itu ada karena adanya meja. Kolong itu mungkinan. Tadi Abah bisa geser lagi nih mejanya ke sono. Kolong hilang karena kolong itu mungkinat. Jadi seolah-olah meja ngomong dia kemanapun dia geser, hei kolong, kamu tuh ada dalam jaminanku. Jadi kalau orang udah dikasih yusrun masih nganggap Tuhan itu susah, berarti dia tuh udah menghina Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan itu selalu berkata, si meja itu yang wajibul wujud itu mejanya. Adapun kolong mungkinat. Di mana saja meja ada ya ada kolong. Jadi kolong itu ada karena adanya meja. Maka seluruh makhluk ini ada karena adanya Allah. Makanya kenapa Allah ingatkan di surat Ramadan itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu dia ingin menegaskan tadi. Makanya kata yuridullahu bikumul yusra juga ada pada apa? Pada surat Alam Nasroh tadi. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri. Bahkan di situ ditegaskan lagi ada fa-nya, di situ adalah ada harfu, ada istinafin. Innanya harfu taukidin. Tahu harfu taukidin apa sih? Hei kolong siate sing harti gitu tadi teh. Kata ina teh. Lu tuh gak percaya kepada jaminan aku si meja. Pada saat kamu merasa miskin, kamu itu sebenarnya menghina aku. Mana mungkin aku zat wajibul wujud. Aku zat yang maha gagah. Maka Allah Ar-Rahman tuh didahului Allah. Diikuti Ar-Rahman. Diikuti Ar-Rahim. Al-Ajiz. Al-Jabbar. Masa aku yang gagah membuat kolong terasa belangsak? Sebenarnya itulah menggunakan kata inna. Inna itu disebut harfu taukidin. Ingin memastikan pada kolong, hei siapa bodoh amat sih. Aku tuh mah gagah. Masa kamu gak percaya gagahnya aku? Sementara kau merasa menderita di kolong. Aku malu sebagai Tuhan. Mungkin begitulah. Nggak gitu sih sebetulnya tadi semua. Cuma misalnya gini, Abah ini orang gagah, berpunya jabatan. Ada aja orang ikut Abah, ngikut aja gini. Kenapa kamu itu? Saya agak malu. Malu sama siapa? Malu makhluk lain. Kamu nggak lihat gua? Gitu loh. Ngerti nggak? Itulah gunakan fa'inna. Cuma kalau saya kiai ini ngajinya ya apa saya nggak ngerti. Saya kadang-kadang yang ngadukan ngeluhkan tuh kiai lagi. Aduh hidadi miin kopi kunang rasana asem ditambah tai ucing ya si Dedi ya. Kopi kok asem sih. Bikin lagi dah. Bikin nih. Ganti lah. Gus itu aja kaleng Gus. Ini kopi kaleng aja. Ada yang udah dibuka situ punya Abah. Coba bawa nih kopi nih, asaan sama kamu. Ini kan dulu ada nih. Ini kayak kita nama juga obrolan berkah. Jadi si pagi-pagi itu si mertuanya itu kan si anaknya itu tukang bikin kopi luwak. Pas pagi itu dia bilang ke mertuanya, Pak, Bapak mau nyoba nggak resep baru? Emang apa? Dia bilang ini coaching. Kan biasanya kopi luwak, ini coaching. Bapak harus nyoba katanya gitu. Begitu dia coba bapaknya asam, dimuntahin sama bapaknya.
Ini kucing ini di apa kata dia gitu. Kok kenapa asem? Ini dari saya kan coba katanya saya mau masukin ke kucing besoknya BO gitu kan. Kalau luwak kan ya kan kopi dimakan luwak besoknya kopi luwak. Dia nyoba pakai kucing. Maka dikasih nama kucing. Dibikin kelinci percobaan bertua. Kata mertuanya, lu udah nyoba belum? Belum, kurang ngajar kamu. Itu tadi ini kucing kayaknya itu. Jadi pahami ya. Jadi tadi dalam Ramadan itu Allah menggunakan setelah Allah berfirman apa namanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran wa bayyinatin. Harusnya ada bil bayyinat di Ramadan itu. Jelaslah bahwa kita ini kolong yang dijamin oleh meja. Tuh. Dan yang itulah kenapa Syaikhullah ingatkan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basyirati minka. Kamu ngejar-ngejar perkara yang dijamin oleh meja. Nyarinya keluar. Bukan ke meja sadarannya. Keluar. Wa taksiruka bima tuliba minka. Tapi kamu di samping melalaikan yang disuruh oleh meja. Tadi. Dalilun alantimasi al-basyirati minka. Hei, kamu tuh kolong buta. Siapa nyaho gitu. Lu nggak tahu gua itu gagah. Lu nggak tahu gua itu goniyun, mugni, rozak. Inilah kadang-kadang. Maka resep ini udah Abah buktikan. Tahun 2005 Abah keluar dari kerjaan dari presiden direktur dengan gaji 85 juta. Saya ingin buktikan bahwa rezeki itu bukan di perusahaan. Bukan di PT, bukan di warung, bukan di mana. Dia, kolong, meja, yang menjamin si kol. Tadi semua. Karena tadi kata inna, itu jengkelnya si meja ke si kolong. Dia tetap percaya. Gitu. Apalagi pakai ma'a lagi, dorob. Bersamaan dengan inna itu ada ma'a. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Apalagi kalau kata ahli ngaji, dua isi ma'rifat ketemu dua isi ma'rifat itu menunjukkan satu masalah sebenarnya. Dan begitu dua isim nakiroh ketemu isim nakiroh, maka sebenarnya adalah dua solusi. Bersamaan satu masalah itu ada dua solusi. Ada dua keuntungan sebenarnya. Inilah. Maka itulah kenapa di dalam bab saum dijelaskan lagi tentang setelah kata Allah apa namanya syahrul Ramadan alladzi unzila wa bayyinatim minal huda wal furqan. Berarti ada bil bayyinat, hudan dan furqan. Maka itulah saya toilah ingatkan tadi adharo wis ngadohrekeun meja wujuda kula syai'in apapun wujudnya yang ada di kolong li anahu kana satune meja sebetulnya al batin kata tadi adharo wis ngadohirkeun kaca wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca li anahu kana satune kaca al batin. Tapi bener-bener ini jelema si kolong kadang-kadang mah ari makhluk maka dulu, tapi mejana tekan dulu. Bagaimana mungkin makhluk sebegitu banyaknya nggak kelihatan Allahnya? Iya, Bang. Iya. Kan aneh. Ke Abah mah aneh teteh. Aneh. Masa yang menciptakannya nggak kelihatan? Nah, inilah yang terjadi hari ini. Maka itulah begitu Allah mengatakan menggunakan inna. Itu sebetulnya karena ingin menegaskan kepada si kolong, ingin menegaskan kepada si gelas kaca. Hei gelas kaca, kata si kaca, lu nggak nele. Lu tuh ada karena adanya gua. Lu hidup karena hidup gua. Lu mawujud karena wujudnya gua. Makanya kata Syaikhullah ada harus kadorekeun kaca. Kadir kenapa? Menjadi gelas kaca. Li'anahu karena satune kaca albat batin lah kaca pada gelas
kaca. Tapi sejuta orang, apa ini? Pasti gelas. Hilanglah pandangan dia, padahal kemanapun kamu melihat, ininya kaca, bawahnya kaca, atasnya kaca, tadi semua. Nah inilah, nah itulah. Terang. Nah itu yang harus dilatih. Iya. Kok kenapa Patri jadi bebal sebenarnya? Karena kita terlalu terjebak dengan kulit. Maka orang yang mau bebas itu tadi harus kata Allah sendiri harus seperti Ayub, bebas di Muharram dari penyakit kulit. Tuh. Harus bebas dari Yakub dari penyakit buta. Kan buta orang yang mengatakan ini nggak bisa melihat kaca. Padahal yang nampak kaca, yang wujud kaca. Bahkan mana yang lebih dahulu, gelas kaca apa kaca? Kaca. Coba. Tapi kita melihatnya gelas. Allahu Akbar. Ente cek Allah teh aing hang nampiling da kasih kaca. Makanya tugas si gelas kaca watoa dan harus mampu menghilangkan si apapun wujudnya. Bagaimana? Itulah Abah sudah ajarkan saum di bulan Roma. Di hari pertama lahayun. Makanya si gelas kaca itu tiap hari di Ramadan pertama lahayun. Yang hidup hanya kaca, yang hidup hanya kaca, yang hidup hanya kaca, yang hidup. Makanya begini, la ilaha illallah, eueuh aing kecuali kaca, eueuh gelas kecuali kaca, kecuali gelas. Itu la ilaha itu begitu teteh. Tapi kenapa kok betapa sulitnya? Karena bagi orang seperti Abah itu aneh. Aneh gitu. Tadi semua. Jadi yang disebutkan Abah ingin pulang itu ingin pulang karena aku bukan gelas, aku kaca. Jadi si gelas kaca tapi rasa kaca. Jangan ngaku kaca karena kamu bukan kaca. Tapi kaca adalah gelas kaca. Tapi gelas kaca bukan, kan sudah wujud kaca. Tuh. Makanya seluruh Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Gitu. Tinggal itu dilatih tuh. Dari semua, ya. Makanya seperti ini, ada rokok ese. Ada rokok apa nih? Propos. Dalamnya apa? Bako. Bako dibungkus kain kertas putih dengan namain ese. Bako dibungkus. Propos dinamain propos. Dalamnya bako. Gitu. Gudang garam. Bako dibungkus pakai kertas dinamain gudang garam. Nah sekarang ganti bakonya. Allah dibungkus tri dinamain tri. Allah dibungkus Ari dinamain Ari. Begitu lihat Ari nggak mampu lihat Allah. Ari bukan Allah, tapi Allah adalah Ari. Paham nggak? Bako rok ese adalah bukan bako, tapi bako adalah ese. Karena yang di dalam di dalam apa? Bako ada di dalam propos. Propos bukan bako, tapi bako adalah propos. Iya, terang. Ya Allah, coba dilatih. Makanya kenapa oleh Nabi disuruh kita tafakur. Mikir, tafakur ke mikir, diem aja gini. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Yang wujud siapa? Nanti akan ketemu. Kita akan ketemu. Nyatalah dia. Itulah tajali. Tajali itu pada saat panaknya diri kita yang ada hanya Allah. Panaknya si gelas kaca yang ada kaca. Itu tajali. Maka tugas si gelas kaca taholi. Ya. Nah, supaya si kaca ini tajali pada gelas kaca, bagaimana tahali?
sifat-sifat si kaca, sabar, terapkan. Syukur, terapkan. Rasa kaya, terapkan. Iya, rasa miskin terus. Ya dia nggak tajali. Karena Allah tuh nggak punya asma miskin, nggak punya asma miskin, nggak punya asma fakir, nggak punya asma apalagi kaca dipakai, ya pakai main judi slot, pakai judi online, itu makin jauh. Dipakai jelekin orang, dipakai suudon, makin jauh lah dia. Coba, Allahu Akbar. Karena tujuan dari awal pun sebetulnya si kaca ingin diketahui, ingin wujud. Maka dia sudah menjadikan si Adam, si gelas kaca. Maka sekarang tajalikan sifatnya. Ngerti nggak? Maka ya, kalau ingin kaya, maka apa tugas si gelas kaca ini? Harus merasa kaya. Bagaimana ciri orang kaya? Senang memberi. Ini senang diberi. Ya gimana mau kaya orang senang diberi? Maka selalu dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya. Bahkan kata Nabi, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Maka tadi walaupun si gelas kaca ini masih miskin, tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad, dalam keadaan lapang maupun sempit, tenang, selalu ingin memberi. Itu latih dulu. Karena kalau nggak dilatih, sifat kaya ini nggak muncul. Bukan si gelas kaca ya rojak. Ini kan orang Islam begitu sekarang ini. Allah ya goni. Tapi sifat goni, begitu keluar ya goni. Gua minta ke siapa ya duit? Ngaco. Ngomongnya ya goni, ya rojak. Kata gua profesion tuh. Tadi ya goni. Ai kelakuan ya pakir. Ya miskin. Ya gimana? Makanya kenapa dia itu? Maka kata Abah, orang yang kaya itu duluan masuk sorga. Kan dikisahkan hari cuma orang nafsirkan yang nggak ngerti. Pada saat dikisahkan dalam kitab Dakwahul Akbar, pertama syuhada di depan. Ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Syuhada. Ngapain kamu di depan? Saya masuk sorga. Itu kan kisah syariat. Sebetulnya itu bukan gitu kisahnya. Ini kembali lagi karena tadi yang bacanya Oon. Akhirnya dia dibisikin orang suruh ngebom masjid, gereja mau dia. Kenapa? Biar masuk surga duluan. Padahal konyol. Bahasanya penganten, Bah. Bahasanya penganten. Nah itu. Karena belajar agamanya nggak beres dari semua. Siapa kamu? Syuhada. Dari mana kamu tahu bahwa syuhada itu mulia? Dari ulama. Kalau begitu mundur kamu. Yang harus ke depan itu ulama. Masuk ulama. Begitu siap-siap ditarik sorbannya sama malaikat. Ngapain kamu? Mau masuk sorga. Nanti dulu. Dari semua. Jangan main seloyong boy aja masuk sorga. Lu jadi ulama. Bagaimana caranya? Gara-gara orang kaya bikin madrasah. Kalau gitu mundur kamu. Akhirnya datang orang kaya, masuk kamu. Jadi kita ini memang kenapa dalam Al-Quran orang takwa sodakoh, orang iman sodakoh, orang hijrah sodakoh. Nggak ada tahajud surga sodakoh. Makanya sebetulnya ibadah itu instrumen, bukan tujuan. Tujuannya adalah memberi. Kenapa memberi itu tujuan? Karena itulah sifat Allah itu memberi. Mentajalikan sifat Allah adalah ruhama'u bainahum. Tadi tahollaku bi ahlakillah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu, bukan
banyaklah sholat kamu, tapi berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Kan sekarang oleh Ustadz Koplok itu dibagi, dituker, loba-lobaan sujud, demi hidung tarang. Kenapa jidatmu hitam? Kan katanya min asari sujud. Asari sujud itu bukan itu, Koplok. Tajalikan sifat Allah itu tandanya sujud dari semua. Yang tadinya membenci, yang kamu masih salah melihat, sekarang lihatlah Allahnya. Itu tapak sujud dari semua. Ini tapak sujud lain. Malah kalau si Emon mah digosok-gosok gitu kan tadi. Ada lagi yang make batu juru 3. Aduh. Itulah karena belajar agama kurang dipahami dari semua ya. Jadi balik lagi tadi, kenapa di bulan Ramadan itu Allah menggunakan setelah Allah berfirman Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fi wa bayyinatin minal huda wal furqan paman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, disitulah sebetulnya melihat bulan itu bagaimana. Dar aja tutung nama jadi proyek hilal tadi semua. Ru'yatul hilal. Akhirnya duitnya di uyat-uyat nggak hilal tuh duit. Tadi semua ya. Dari paman syahida minkumus syahra falyasum paman kana maridon au ala safarin, maka sebetulnya kehidupan kita ini safar dari semua. Karena kita dari Allah kembali ke Allah dari semua. Tuh. Maka dalam bab safar pun bab fikih pandangan Imam Mujtahid hakikat seperti Imam Hanafi, maka semua kehidupan itu safar. Tadi kalau Imam Syafi'i kan 3 hari safar itu tadi semua. Tapi kalau mereka pergi selama 15 tahun ke Mekah, nggak usah sholat Jumaah, safar. Nah, apalagi kalau Imam Abbas Setu, seluruh kehidupan ini safar. Jadi kalau begitu yang penting gitu. Di semua. Aduh, di semua. Makanya paman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Makanya kenapa ada walitukmilul iddata, sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Walitukabbirullah, akbarkan Allah. Karena tadi tujuan apapun yang di kolong meja itu untuk mengakbarkan meja. Ini yang ingin akbar dia. Maka sebenarnya banyak manusia sekarang ini bukan memuji Allah, memuji dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Tadi semua. Maka walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Tadi semua. Maka setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Maka disitulah Quran bisa turun secara tanfid. Tadi semua. Anjar inna anzalnahu fi inna nazala adalah yunzilu injalan. Maka turunlah Al-Quran sekaligus pada dada kita. Maka jangan aneh kata Abah dalam orang-orang yang sudah mengikuti resep Abah itu tiba-tiba tukang arit apal Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu memang sudah ada di dalam tadi semua. Pada saat kamu panakkan dirimu yang ada dia. Maka apalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah. Bukan hanya apa. Lain lagi tahfidz Quran. Ini huruf ditulis asupkan karena otak. Jadi bukan di dada. Di otak. Tuh. Tahfidz Quran itu di otak.
Maka nggak sejalan antara Quran yang diapalkan dengan perbuatan, karena perbuatan itu datang dari hati. Nah inilah yang akan kita bahas tentang summa. Pada itulah Allah berfirman, kenapa watini wazaitun waturisin wahadal baladil amin. Tadi semua. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit tursin, demi kota yang aman, semuanya di dada. Disinilah letaknya. Maka nanti harus ditanamkan kalimat tauhid tadi semua. Ya. Maka mari kita mulai bahas saja yang ini, karena Abah barusan prolog. Ini udah 1 jam belum, Gus? Iya, Pak. 50 menit ya, Pak? 50 menit. Jadi pembahasannya sebentar saja sebetulnya. Ya, di dalam kitab ini Al-Faslu As-Sani fi bayani ada roda insani ila asfali safilin. Ya. Adalah turunnya manusia ke alam yang paling rendah. Yaitu alam maka dunia dari kata adna. Maka disebut surga Aden. Ya. Apa namanya? Disebut juga danayah. Rendah semuanya. Tapi rendah itu kalau dipandang dunia. Maka tadi ya dunia ya akhir. Maka bagi Abah ini sudah akhirat. Maka kalau begitu dunia ini surga. Tuh kalau mampu melihatnya. Karena yang dua itu satu, tergantung kita melihatnya. Kalau kita sudah sekarang bisa mati, sebetulnya kita ini sudah pindah ke hidup. Jadi kalau kita sekarang hidup berarti mati. Nah, kalau orang yang sudah bangun dari tidur hari ini, nyatalah tidak akan ketipu. Apa ini? Pasti langsung gelas, kaca. Apa ini? Kayu. Apa ini? Allah. Karena dia sudah bangun dari tidur. Dan kebanyakan kita semua ini pada saat punya jasad, tadi hilanglah kesadarannya, akhirnya amnesia alias maka itulah Nabi bersabda sesungguhnya dikatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan manusia itu dalam keadaan tidur. Baik. Makanya di sini dijelaskan ya, lama khalaqallahu ruhal qudsi. Ketika Allah menciptakan Ruh Al-Qudsi di ahsan takwim dengan kejadian yang terbaik tadi semua. Di alamul lahut, di alam lahut. Tadi kemudian Pak Aroda ayyaruda ila asfali. Ya kemudian kata Nabi adalah diturunkan ya ila asfali li ziyadatil insaniyati wal kurbati fi maq'adi syidkin inda malikin muqtadir, bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menurunkan manusia ke alam yang terendah untuk menyempurnakan kemanusiaannya. Maka tadi di penghujung Al-Quran itu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahim nas, min syarril waswasil udah bebas dari si Honas. Karena yang selalu membisik itu si Honas. Maka pada saat kita mengatakan la haula wala quwata, hancurlah si Honas itu. Maka bebaslah yuwaswisu, yang ketawas ketiwis itu, yang suka berbisik, yuwaswisu tadi ragu bekerja, ragu ini, ragu hidup tadi semua. Baca calangapan wae maneh. Ragu hidup, ragu mati itu. Ya jinan saya. Supaya makanya pimak adisin gin inda malikin muqtadir wahia maqamul aulia wal anbiya. Jadi kita ini sebenarnya awalnya berada pada makom aulia dan ambiya. Maka tadi
kita ini harus kembali kepada mereka 4 golongan siratal ladina an'amta. Siapa dia? Anbiya, aulia, syuhada, wassolihin. Tadi semua ya. Maka dikatakan ada syidkin, ada itu wal aulia wal anbiya, ada parudu aula ila alamil jabarut. Demikian pula dia diturunkan ke alamul jabarut tadi semua. Maka disebutkan ruh al-qudsi karena tadi ruh termurni ya, yang diciptakan dari Nur Muhammad, cahaya terpuji tadi semua ya. Dikatakan adalah paruduhu awalan ila alamil jabarut wa ma'ahu bidrut bidrut tauhid dengan bibit tauhid. Maka tadi kenapa dadanya harus dibelah dengan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Maka yang ditanamkan nggak bisa Allahu Akbar, yang ditanamkan bukan subhanallah. Yang harus ditanamkan adalah kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tadi semua ya. Maka dikatakan adalah wal anbiya farudduhu aula bil alamil jabarut, ada wa ma'ahu bidrut tauhid, kemudian fa'auda fi nuraniyati fi dalikal alam wa albasa minhu kiswatan unsuriyah tadi semua. Maka di setiap alam itu Allah melapisi seluruh al-qudsi dengan lapis-lapisan sampai lapisan mulkiyah. Maka kemarin kita sudah bahas manusia itu memiliki 4 alam. Alamul lahut, alamul jabarut, alamul malakut, alamul mulki. Maka setiap alam ada surga. Setiap rest area atau hanut itu tempat ruh jismani, letaknya pada jasad dan darah. Itu tempat ruh jismani, itu hanutnya, tempat ruh jismani. Tapi tempat ruh ruhani adalah hati. Tempat ruh sultani adalah fuad. Tempat ruh al-qudsi adalah syir atau rasa. Tuh, tempat ruhnya ya. Itu yang disebut rest area kepada ruh dari semua. Yang nanti itu ditiupkan nafakhtu fihi mir ruhi, 4 dimensi tadi. Maka begitu di alamul mulki kita harus kembali ke alamul lahut tadi semua. Dan di setiap rest area itu ada surga atau darojat. Darojat buat lapisan terluar disebut dengan jannatul ma'wa. Masuk ke dalam hati jannatun naim, masuk ke fuad jannatul masuk balik ke asal awal roji'una, dikembalikan jannatul kurbah. Nah, itulah orang yang sudah akan diundang oleh Allah kembali ke alamul lahut tadi yang disebutkan oleh Allah ya. Maka dia kan unsuriyati wa kada ila alamil mulki fa khalaqalahu kiswatan unsuriyah. Maka dikatakan semua ini disebut unsur. Maka di sini juga unsuriyah. Unsur itu ya unsur. Maka sesungguhnya tubuh manusia ini dari unsur. Ada 144 unsur, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada zinc, ada kuprum, ada aurum, ada semua. Aluminium, maka ini semua ada aluminium. Maka tadi orang-orang kadang-kadang udah tua itu jadi orang kaya, timbullah penyakit besi, kurang besi. Karena memang kita ini ada unsur besi, ada aluminium tuh tadi di dalam tubuh kita itu. Maka nanti pada saat jasadnya itu ke dalam tanah terurai lagi aluminium kepada aluminium, kemudian zinc kepada zinc, semua kembali. Itulah sesungguhnya kenapa bumi ini disebut
umi. Hmm. Tuh. Majma'al anasir narun, hawaun, maun, turabu. Iya, Tuh. Makanya disebut, itulah kata Nabi, yang disebut umi itu adalah majma'al arba'ata, empat unsur penyusun tubuh. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kalau orang sudah mengerti gini, tidak akan menolak reinkarnasi. Karena seluruh penyusun tubuh kita ini adalah seluruh unsur yang ada di alam. Begitu teri dikubur ku abah isukan, tubuhnya lebur, kayak kecuali yang sudah moksa, kembali tubuhnya kepada Nur Muhammad dan kembali ruhnya kepada Nur. Kalau yang tidak berarti pihatu yauna wa pihata mutuna wa minhatu rojun. Di tanah, di sini kamu dihidupkan, ke dalam tanah ini kamu dimasukkan, dimatikan. Dari tanah ini pula kamu dibangkitkan. Gimana cara bangkitnya? Kembali lagi. Kan semua ini dari nutfah bapak. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Tadi fal yanduril insanu mimma khuliqtu. Khuliqa mimma'in, dari air sperma. Tapi sperma itu datangnya dari mana? Dari tangkal singkong, dari lotek, dari karedok. Maka yang karedok tadi dari mana? Unsur. Disusun lagi menjadi penyusun tubuh. Makanya dua penyunsur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad, dari nutfah yang tercampur apa? Menjadi dari susu. Maka tadi fal yanduril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju mimbaini sulbi wat taroib, dari dada susu. Karena air susu ibu pun sama dari unsur besi, dari unsur mangan, dari unsur apa. Maka jadilah itu penyusun tubuh manusia. Maka di sini pun dijelaskan bahwa sesungguhnya di alam al-mulki itu ada kiswah unsuriyah. Nah itulah maka kita harus kembali rojiun pada Allah itu. Maka selanjutnya Tuhan Syekh Abdul Qadir menjawab, falamma kanal maksudu min majihi ila asfali likasbi ziyadatil kurbati wad darajat biwasitatil qalbi wal qalibi. Tuh. Tujuan utama falamma kanal maksud, yang dimaksud ya tadi semua, didatangkannya manusia min majizi ila asfali likasbi ziyadatil kurbati, manusia kembali mendekati diri kepada Allah itu untuk mencapai adalah wad darajat, darajat. Dengan apa? Untuk mencapai darajatnya itu dijelaskan di sini adalah dikatakan adalah biwasitati qalbi wal qalibi, hati dan jasad dari semua. Ya. Makanya dalam nadomnya Tuhan Syekh Abdul Qadir, qalbi kutbi wa qalabi lubnani sirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wahawa hamani. Ternyata Haman di nebadan. Gitu. Nabi Khidir teh sirku. Ternyata ruhku adalah Musa wa kalimi ruhi. Fir'auni nafsi. Tuh. Harunu akli. Ternyata akalku Harun. Makanya kalau ngomong Nabi, kata Abah juga, kenapa Abah? Assalamualaikum ya Ibrahim. Karena saya sendiri, mata saya lah Ibrahim. Assalamualaikum ya Nuh, telinga saya lah Nuh itu. Assalamualaikum ya Musa, ya mulut saya. Wa kallamallahu Musa taklima. Assalamualaikum ya Isa, Isa ruhullah, irung aing Isa teh. Tuh.
Akanya tadi kolbi kutbi wa qolabi lubnani syirri hadir itu. Jangan Nabi Khidir ke sisi laut. Dongeng lah. Syirku adalah Nabi Khidir. Tuh. Makanya disitulah Allah mengisahkan tentang Musa dan Harun bersamaan. Karena tadi ruh, dada dan pikiran itu seumpama Musa dan Harun. Sementara nafsu adalah Fir'aun. Sementara Haman adalah Hawa. Wahawa Hamani. Itu Tuhan sebut Qadir. Tadi semua ya. Makanya mursidnya harus jago fisika, kimia. Mursid di akhir zaman tong hayang jadi ngaku mursid can ngerti ilmu alam. Dikeplok lah baset tungke. Can ngerti ilmu genetika, can ngerti ilmu apa namanya EMC kuadrat, can ngerti ilmu Pitagoras, can ngerti ilmu kuantum. Eta mah mumursidan tadi semua. Paling hayal kayak itu nate. Ya, tadi semua. Maka di sini ada kaitan. Makanya tadi kenapa wadarajat biwasitatil qulubi wal qalibi fayajra'u. Nah, makanya ditanamkan tadi semua, ya. Ditanam apa yang ditanamkan tadi semua? Fayajra'u bidrut tauhid bibit tauhid. Makanya kalau nggak ada tauhid, manusia sebanyak apapun melaksanakan ibadah nyemplung. Bidru tauhid pi ardil qalbi. Nah, litan buta pi sajaratu tauhid. Tadi semua ya. Untuk mendapatkan sajarah menghasilkan abahnya buah tauhid. Tadi semua. Buah tauhid itu la ilaha. Masuk la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah ketemu la ilaha illa ana. Tuh. Bidru tauhid dikatakan ada litun bidru fi sajarati tauhid asluha fi hawa isar apa namanya syarra alaiha apa nama watusmiru alaiha samaratu tauhid, sampai dia berbuah kalau pohonnya tauhid maka buahnya juga tauhid. Kalau yang ditanamkan amal syariatnya tidak ada tanaman tauhid, maka akhirnya surga, neraka, dunia. Ya begitu. Harusnya kalau yang ditanamkan pohon tauhid, buahnya juga buah tauhid. Tadi semua. Asluha fi hawa isyara'i alaiha, kemudian watusminu alaiha samaratu tauhid liridho illahi ta'ala kama qala. Karena dikatakan di sini dijelaskan tadi semua, maka akhirnya buahnya darajat tadi semua ya. Jadi yang disebutkan adalah watusmiru alaiha samaratu tauhid, yang disebutkan dengan buah tauhid adalah yang disebut dengan ridho illah, adalah untuk mencapai ridho Allah tadi. Kemudian dikatakan amarullahu ta'ala, Allah memerintahkan kepada siapa? Arwah, kepada ruh, adalah biduhul jasadi, adalah pakusma, apa namanya di sini adalah pakus sama likulla wahidin minha, apa namanya, mau diunpihi wa mau diurruhal qudsi, perintahkan ruh dengan seluruh lapisannya untuk masuk tadi kemana? Adalah ke alam jasad, dan Allah menentukan tempatnya di tempat masing-masing. Kemarin sudah dibahas, disebut hanut, tempat ruh.
tempat ruh jismani antara jasad dan tempat ruh ruhani pada hati, tempat ruh sultani pada fuad, tempat ruh kudsi di sir atau rasa tadi semuanya. Maka disinilah Allah berfirman. Nah itulah maka orang suka salah kata Abah, di kuburan itu nggak ada gitu. Dan di sini pun Allah ngomong kubur bukan di kuburan itu. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa usila ma fis sudur. Tuh berarti kuburan itu di mana? Di badan. Kubur itu inilah yang mengurung Yusuf di dalam penjara. Inilah tubuh adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Inilah Fir'aun itu yang membunuh ruh anak laki-laki tuh. Inilah juga adalah disebut guha buat ashabul kahfi. Nah inilah kuburan tuh. Tubuh kita lah kuburan. Maka Qur'annya juga jelas tadi. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma bis sudur. Tuh tadi semua. Wa kama qala Allah taala wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya. Setiap kelahiran kata Abah juga dikalungkan di lehernya masing-masing dari semua. Jadi kita ini sekarang maka kata Abah kehidupan kita ini adalah merupakan hari pembalasan yang sudah dituliskan, yang dikalungkan pada buku buatan siapa? Buku catatan sendiri. Pernah nyubit kasih Mamad, maka di sini dicupit si Mamad gitu. Pernah nyuri barang si Mamad, di sini bakal dicuri oleh si Mamad. Maka di dunia ini nggak ada penjahat, hanyalah debt collector yang datang pada setiap orang untuk supaya manusia itu lepas hutangnya supaya balik kepada Allah. Eta sebenarnya nama. Sebenarnya itu kudu aya polisi.